Ya, salam sehat. Pendermologi Maksi ke-1 ya. IPO 12 Juni 2023. Hari koperasi ini ya. 12 Juni. Saya lupa ya. Data sampai dengan 20 Agustus 2025. Hari Rabu ya. Kita langsung aja. Nah, di sini kita abaikan antara lokal dan domestik ya. Lokal dan domestik. Lokal dan asing ya, karena pengaruhnya dikit sekali ya. Kita abaikan. Biasa kita ke company profile di mana PT Maxindo Karya Anugrah Tbk atau Maxi itu di Snack Food Industries. Jadi ya makanan ringan ya. Industri makanan ringan. Saya masukkan ke cyclical ya. Kurang tahu pasti. Anda bisa lihat sendiri sektornya apa. Tapi insting saya atau feeling saya mengatakan sektornya sektor cyclical. Nah, ini pemilik sahamnya PT semua ya. Di sini saya lihat di IDX tidak ada keterlibatan direksi maupun komisaris ya memegang saham ini. Ya. Underwriter-nya ya AHA, Sinhan Sekuritas Indonesia. Di saat IPO ya, saham publiknya cuma 10,4%, sedangkan founder share-nya 89,6%. Dan seiring berjalan waktu ada selisih 11,7% ya, di mana saham pabriknya bertambah menjadi 22,1%, ya bertambah 11% ya. Dan founder share-nya otomatis kebalik berkurang. Jadi 77,9%. Ini before after ya. 10% menjadi 22%. Ya, seperti biasa. Hari ini last price-nya 50. Coba lihat, saya ingin lihat ya. Maxi. Oh iya, 50 ya. Sempat ke 52, tapi kembali ke 50. Apa mau bangkit? Ya. Kemudian ya, di harga 50 jadi turun 1,96%. Terus jika dibandingkan dengan harga IPO ya, itu telah turun minus 50%. Kalau kita ingin kembali ke harga IPO, itu perlu kenaikan 100%. Jadi turun 50%, naiknya perlu 100%. Di sini karena dia udah 2 tahun lebih perusahaan ini berdiri, perusahaan ini IPO ya, di bursa saham, low-nya di 50, rata-rata beli yaitu 53 ya, 53 rupiah. Ingat, ini waktunya 200 hari. Jadi rata-rata 200 hari perdagangan. Sedangkan high price-nya di 58. Nah, kita ke buyer dan seller. Tentu saja kita ke seller karena baru IPO, kita ingin tahu saham yang IPO itu dijual kemana atau siapa yang jual dan siapa yang beli. 47% itu AHA jualan,
AH ini adalah underwriter 47% ya, dengan harga 52 rata-ratanya. Sedangkan SH jualan 18%, XL, maaf, bukan SH, maaf ya, BQ, AH, kemudian BQ 18%, AO 11%, IN 5%, PD 5%, ini anggaplah retail 14%. Dengan harga seperti di sebelah kanan ini. Nah, ini yang seller. Siapa yang bayarnya? Bayarnya 77%. Nah, menarik ini ya. 77% dibeli oleh AN. AN di sini Wantek Sekuritas, kayak warteg ya. Wantek Sekuritas ya. Jarang terdengar ini Wantek Sekuritas ya. Jadi nggak tahu ini investor apa trader apa swing ya. Wantek Sekuritas beli 77% dengan harga 55. SH beli 9% dengan harga 57. XL beli 3% dengan harga 58. RF, nah RF ini cukup berwibawa ya. Tapi sayang sedikit, cuma 2%, 51. KI ini juga jangka panjang atau ya invest ya. 2% dengan harga 53. ZR juga ini aneh juga ya. Saham namanya apa? Underwriter. Sekuritas namanya ZR. ZR Bumi Putra Sekuritas. Ternyata bukan aneh ya. Jarang terdengar aja. Ternyata Bumi Putra Sekuritas ada. Itu ya. Ini adalah buyernya. Cukup ya. Kalau dilihat ini yang retail ini sepertinya XL ya, yang ada banyak retailnya ya, belum tentu retail ya, karena bandar juga manusia, bisa nyamar menjadi retail juga bisa. Tapi di sini posisinya memang bukan retail sebetulnya, karena dia menguasai 1%. Ya anggaplah banyak retailnya ya, tapi AN, SH, RF, KI ini jarang terdengar di trading harian. Nah ini yang jelas dia harganya seperti yang di sebelah kanan ini. Kalau ditinjau, jadi ini 100% ya, katakanlah ini yang di pasar, 100% yang di pasar, yang pernah dijual belikan di market, ya, itu setara dengan 9,6% dibandingkan total saham keseluruhan. Sedangkan yang masih hold, sejak investor beli di IPO, itu yang hold masih 12,5%. Ya, jadi cukup mengembirakan. Jadi ini hold. Nah masalahnya ini siapa? Nah kita nggak tahu ini siapa 12,5% ini. Karena dia belum pernah jual ke market. Yang jelas mungkin pakai kode ini AHA mungkin ya. Mungkin ya, tapi ini tebakan aja karena ini belum pernah dijual belikan di market. Sedangkan 77,9 itu adalah founder share. Ya, tadi founder share jual atau melempar sahamnya di pasar, ya nggak tahu lewat pasar nego atau pasar nego, pasar tunai dan pasar reguler nggak tahu ya, karena ini adalah all market ya. All market meliputi semua market baik tunai, nego dan reguler. Karena biar jumlah sahamnya itu presisi ya. Kalau kita reguler aja yang pasar nego nggak dihitung, kan saham juga ya.
Yang di pasar tunai nggak dihitung, kan saham juga. Ya, jadi kalau kita nggak masukkan yang di nego dan di pasar tunai, ya, itu nanti bias posisi kepemilikan sahamnya. Ya, jadi AN ini menguasai 7,4%, jadi bisa dikatakan pengendali ya, kalau 7,4% kalau satu orang ya. Tapi kita nggak tahu ini berapa orang. Tapi yang jelas ini di market ya. Yang menguasai di market, bukan shareholder atau apa itu ya yang dipegang, apa itu? Shareholder ya. Intinya ini di market dia menguasai 7,4%. Padahal yang di market, oh iya ini menarik juga ini. Yang di market itu 9,6% ya. Yang link apa? Yang di market lah ya. Sedangkan yang dikuasai AN 7,4%. Jadi 9,6 dikurangi 7,4 jadi 2,2 dibagi dengan SH, XL, RF, KI, ZR ya. Dengan masing-masing harga ini bandarnya kalah bandar, kalau AN kita sebut bandar ya, itu 55 modalnya, SH lebih tinggi, XL lebih tinggi. Nah, ya, yang murah RF sama KI yang agak murah. Ini retail ya, dia beli di harga tinggi yaitu 59. Tetapi yang free float tadi yang belum dijual itu 100 harganya. Dia beli di harga 100. Tapi yang tahu ya kenyataannya berapa ya. Karena bisa diskon ya, kita nggak tahu. Tapi secara administrasi itu tetap 100. Diskon lain hal, lain cerita ya. Karena dia hold ya. Banyak lagi 12,5%. Kalau dia panik jualan, nah mungkin masuk FCA saham ini. Ya, itu kita lihat chartnya. Ya, ini tadi Sinhan Sekuritas ya, underwriter-nya. Nah, lihat chartnya, AN jelas sekali nih, 77%. Ya, karena dia menguasai ini tadi. Ya ini 77 dari sini ya, 77 dari sini. Tapi secara keseluruhan dia 7,4%. Termasuk dia mendominasi saham yang berada di market ya. Sedangkan yang jualan ini underwriter, wajar dia jualan underwriter karena mau dicairkan dalam bentuk liquid rupiah untuk digunakan untuk sesuatu. Nah, jelas ini distribusi. Masih banyak 56, masih 56% masih di hold ya. Yang di pasar itu 44%. Nah, ini ya 10, 12. Ya 9,6 ya, 10 ya. Ya harus ngalah. 10, 12 free float yang di hold. Porsi saham total share, founder share-nya 78 ya. Cukup ya. Saya kira itu aja, kita coba lihat chartnya ya. Lihat chartnya. Nah, saham ini memang berbahaya ya kalau kita beli di saat kita beli di IPO ya. Di hari pertama langsung turun dari harga IPO yang 100. Hari kedua turun lagi, hari ketiga ARB. Ya. Baru hari keempat mantul, kemudian turun lagi nyentuh 50. Ya katakanlah sedewes lah ya, nggak kemana-mana harganya.
kisaran 60 sampai 50. Ya, bahkan ini tembus harga, ada apa ya ini sampai tembus di bawah 50 ya. Apakah saham akselerasi kah? Nah ya, itu chartnya. Coba kita lihat chart setahun ini ya. Setahun ini ya harganya nggak kemana-mana. Nah ini mulai ada volume karena mendekati bulan September. Biasanya bulan September, November, Oktober dulu ya. September, Oktober, November, Desember. Yang ber itu saham gorengan tuh agak sumringah ya. Dan terlihat di bulan Agustus ini udah terlihat saham-saham yang 50 bangun termasuk ini ya. Ya walaupun belum pernah tidur sempurna saham Maksi ini, tapi pernah tidur ya sehari, 2 hari, 3 hari, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nah ini lompat, tapi tidur lagi. Ya. Dan hari ini Jumat, Rebo di harga 50. Itu ya. Kita apalagi yang perlu dijelaskan? Saya kira cukup ya. Cukup. Jadi saham ini intinya kalau kita simpulkan aman sebetulnya kalau untuk invest, untuk uang dingin ya. Karena ada yang akum ya, tadi di harga 55 ya. Menguasai 7,4% ya. Itu setara dengan 77% saham yang banjir di pasar atau di market ya, yang pernah dijual belikan di Altrade. Itu ya. Cukup. Jadi aman lah intinya ya. Tapi ingat uang dingin karena suka tidur. Sekali lagi ya, ini cuma analisa saya. Jadi mungkin subjektif ya. Tapi ya itu kesimpulan, kita harus menyimpulkan ya bahwa saham ini menurut saya cukup aman ya. Karena saham pabriknya 10%, saham pabriknya 22%-an ya. Tapi yang di hold masih banyak. Yang di pasar ya 10% ya. Memang 10% cukup banyak ya, tapi tidak ya tadi tidak membuat saham itu tidak berharga. Kalau udah banjir 30% di pasar, nggak ada yang hold sama sekali, ya itu cukup riskan. Ya cukup ya. Salam sehat.